Selebgram Lisa Mariana lagi-lagi jadi sorotan publik. Resmi jadi tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Ridwan Kamil di Bareskrim Mabes Polri dan jadi tersangka kasus dugaan video syur di Polres Kota Bandung, Jawa Barat. Namun polisi sampai saat ini tidak melakukan penahanan terhadap Lisa. Ternyata kondisi demikian itu makin membuat Lisa tampil percaya diri. Ia terlihat santuy dan bebas menghirup udara segar di luaran meski telah menyandang status tersangka di dua kasus berbeda. Terbaru, Lisa justru muncul di sosial media tampil dengan penampilan barunya. Ia pamer kondisi hidungnya usai melakukan operasi plastik demi hasil yang lebih sempurna dan tampil cantik. Lantas, apa alasan Lisa soal dirinya melakukan operasi di bagian hidung? Jadi gini loh, aku itu dulu surgery bener-bener yang full implant dan itu ketinggian. Dalam video yang diunggah, ia mengaku sudah beberapa kali menjalani operasi plastik pada bagian hidung. Sebab setelah operasi pertama kali, Lisa pernah mengalami kecelakaan yang cukup parah pada tahun 2020 hingga akhirnya ia harus mengulang operasi untuk memperbaiki hidungnya kembali. Benarkah hasil operasi saat ini adalah bentuk hidung yang diidamkannya? Terus aku kecelakaan dan menyebabkan itu ujungnya dia biru. Di ini kan ada garis ya. Ini tuh tadinya tuh garisnya tuh nggak kayak gini nih. Kayak cakep banget say. Cuman memang kalau misalnya kita lihat dari bawah emang nggak banget gitu ya kan, karena ada bekas yang jahitan itu ya kan. Gue udah lihat hasilnya sebelum di gips, emang cakep banget sesuai yang gue mau. Meski terancam hukuman berlapis, Lisa malah asyik pamer hidup baru hasil operasian. Pada media tahun 2025, Lisa menjalani operasi bariatik atau potong lambung di Malaysia. Berkat operasi tersebut, Lisa mengungkap dirinya berhasil menurunkan berat badan 10 kg dalam waktu seminggu. Udah turun 10 kilo, gimana nggak efek? Turun berat badan, percaya nggak kalian? Per 2 hari sekali aku timbang berat badanku. Itu turunnya itu bisa 2-3 kilo. Sadar tiba-tiba udah dikasih tahu nih lambungnya, ini lambung kamu. Ini ya yang nampung 3 bungkus nasi padang nih, ini nih. Kata gue. Hasil operasi bariatik, berat badan Lisa turun hingga 10 kg dari sebelumnya 107 kg. Lisa menargetkan berat idealnya yang harus dicapai yaitu 50-55 kg. Perbedaan lainnya, Lisa mengaku sudah tidak merasa lapar lagi karena lambung yang dimilikinya saat ini hanya tersisa 15%. Nggak begitu suka timbangan. Nanti kalau udah 50 baru kita nimbang terus. Sekarang udah maksudnya nggak sampai 100 lah, udah di angka 9 gitu. Soal biaya, Lisa mengakui bahwa semua biaya yang dia keluarkan untuk operasi mencapai angka 135 juta rupiah. Dana itu diambilnya dari tabungan pribadinya, sumber dana dari hasil usaha jualan online-nya, dan bukan dari Ridwan Kamil seperti yang pernah dijanjikan. 135-an kali. 135 di luar transport dan lain-lain. Sementara di lain kasus, sempat diisukan jadi selingkuhan Fandi Christian, Andi Anissa akhirnya muncul dan angkat bicara. Andi Anissa yang sempat terpojok disebut pelakor dan pemicu keretakan rumah tangga Fandi dan Dahlia Polan, hingga rumah tangga lawan mainnya Fandi terancam karam usai Dahlia Polan gugat cerai Fandi. Lantas, ada hubungan apa Fandi dan Andi? Benarkah Andi punya hubungan spesial dengan ayah dua anak itu? Maksudnya kan itu urusan orang ya, jadi ya tapi namanya netizen, kita ngomong apa juga pasti bakal disalahin sih. Di semua pasti dicocok-cocokin, dicocok logiin apa segala macam gitu. Tapi aku nggak ngambil pusing.
Tapi mereka menyangkut pautkan kakak ketika berproject bareng sama Fandi waktu itu mungkin. Pastilah, itu kan hobinya netizen. Yang sekarang aja dicocok-cocokin tuh, yang lagi rame. Tapi sampai sekarang mungkin masih berteman atau masih bersahabat dengan Fandi? Udah nggak pernah kontakan, cuma pernah kerja bareng doang. Bahtera rumah tangga Fandi Christian dan Dahlia Polan yang dibina sejak tahun 2015 itu sudah berada di jurang perpisahan. Gugatan Dahlia terhadap suaminya itu masih berlangsung di Pengadilan Agama Badung, Bali. Lantas benarkah karena Fandi kerap tergoda dan main hati dengan lawan main, membuat Dahlia menutup pintu mediasi dengan Fandi dan kekeh pada putusan cerainya? Bahkan saking sakit hatinya, Dahlia sempat meninggalkan anak-anaknya di Jakarta dan pergi ke Bali. Ada beberapa permasalahan yang timbul di awal pernikahan, saya bertahan sampai isu-isu kemarin gitu. Jadi ketemu saya juga di 2023 secara resmi untuk konsultasi. Itu sih yang bisa kami sampaikan. Sambil menjalani sidang cerai, Dahlia Polan dan Fandi Christian diketahui sudah berpisah rumah tinggal. Dahlia memutuskan berpisah rumah pada 1 bulan sebelum menggugat cerai Fandi Christian, anaknya tinggal bersamanya. Saat ini, anak-anak tinggal bersama Fandi Christian. Sejauh ini komunikasi tentang apa? Apa tentang anak, apa bagaimana? Iya, lebih ke tentang anak sih. Ya, kalau untuk pengasuhan, di mana sampai saat ini dan rencana ke depannya, seperti tadi saya bilang, Pak Dahlia menginginkan mutual concern dan co-parenting bersama. Ya, saya senang bisa ketemu dia. Puji Tuhan anak baik-baik, sehat-sehat semuanya. Sekarang masih sama abang? Masih. Aku yang pergi meninggalkan rumah, jadi sekarang posisinya aku sewa. Dan menurut aku nggak cukup untuk anak-anak dengan fasilitas mereka yang udah mereka punya di rumah itu saat ini. Tapi aku mau berusaha untuk bisa kasih mereka fasilitas yang setidaknya sama di kemudian hari itu sih. Sekarang sih lebih banyaknya video call, jadi aku whatsappan sama anak-anak video call. Terus kemarin sempat ketemu terakhir tanggal 10, aku ajak anakku yang cewek keluar. Dahlia Polan memutuskan dan berupaya hidup mandiri memenuhi kebutuhan hidupnya setelah menggugat cerai dan tidak mendapatkan nafkah dari suaminya sejak keluar dari rumah. Pamer move on, Dahlia pamer makeover mempercantik diri dengan menjadi brand ambassador sebuah produk kecantikan di sosial media. Benarkah postingan Dahlia itu ingin membuat Fandi menyesal dengan melihat penampilannya saat ini lebih glowing, usai cerai dan tak kalah cantik dari wanita yang diduga selingkuhan Fandi? Emang sih pemirsa, kita semua tahu ya, belum putus cerai. Tapi kelihatannya kayaknya emang Dahlia Polan ini udah ready banget hidup sendiri tanpa Fandi. No rujuk-rujuk klub, yang pasti move on kilat gitu ya. Bahkan sekarang tuh waduh the best banget, makeover penampilannya makin cantik. Jadi kayaknya sih sebagai bukti kalau dirinya tuh nggak nelangsa tanpa Fandi. Atau jangan-jangan sengaja nih ya, bikin yang namanya Fandi itu makin nyesel banget ninggalin dia. Tapi yang pasti kalau ngomongin soal namanya perselingkuhan pemirsa ya, yang satu ini sebagai mantan selingkuhan, Lisa Mariana nggak kalah jor-joran, tampil cantik banget nih ya. Mau bikin deretan para mantannya kayaknya nyesel semua nih pemirsa. Yang jelas sih sesantai itu Lisa menghadapi ancaman jadi narapidana. Malah nih concernnya kepada permaksana sini. Penampilannya dari ujung rambut sampai ujung kaki pemirsa. Bariatrik udah, oplas hidung udah, glowingin wajah juga nggak usah ditanya lagi ya. Lanjutnya ini kira-kira permak apa lagi sih? Permak lepis kali ya teh ya. Selanjutnya, Ayu terancam gagal bebas pemirsa karena nggak sanggup kayaknya nih penuhin syarat damai dari Bunda Ashanti. Nah kira-kira apa syaratnya? Simak sesaat lagi, tetap bersama kami di obrolan seputar selebriti. Mantan karyawan Ashanti, Ayu Khairun Nurisa masih menjalani penahanan di Polres Tangerang Selatan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggelapan dana perusahaan.
kemarin kan sudah mediasi, Mas. Sudah sempat mediasi, ya. Waktu kita di sana itu kan Ashanti kan ngomong ada penggelapan uang senilai 2M. Itu setelah itu kan kita nggak tahu ya, dia buat itu surat pernyataan. Yang mengejutkan, fakta baru diungkap oleh pihak keluarga Ayu bahwa tawaran damai dari Ashanti ternyata sangat memberatkan. Alih-alih damai, keluarga Ayu justru merasa tertekan atas penandatanganan surat terkait kesepakatan damai. Apakah itu? Ashanti itu tangani membuat surat pernyataan. Jadi surat pernyataan itu dibuat sama mereka. Ya tentang pengambilan barang itu. 1 minggu 1M, terus bulan kedepannya 1M lagi. Memang bisa. Seperti saya orang nggak mampu, suruh mengembalikan uang 2M sekaligus. Dalam 1 bulan berarti nggak ada cicilan sama sekali. Ashanti bilang dicicil tuh nggak ada ngomong seperti itu, nggak ada. Orang tua Ayu boleh saja membela dan mengklaim bahwa tawaran damai itu tidak masuk akal, namun Ashanti yang kadung sakit hati mengaku jalur hukum jadi langkah pamungkas menyelesaikan masalahnya dengan Ayu. Istri Anang Hermansyah ini juga membantah kalau dirinya tak berempati pada orang tua Ayu. Ashanti justru menegaskan bahwa Ayulah yang memulai membesar-besarkan kasus yang ia buat sendiri hanya untuk menjatuhkan dirinya. Semua proses hukum kan ada proses hukum yang memang dari bulan Mei kan aku udah melaporkan. Aku tidak pernah berpikir tadinya sampai sejauh ini kalau nggak beliau sendiri yang memang membuka aibnya sendiri kan gitu. Bagi aku cara-cara begini tuh cara-cara paling terakhir, dan menerima apapun konsekuensinya ya mungkin ini salah satu. Berani berbuat, siap pula bertanggung jawab. Jika Ayu sudah pasrah karena ketidaksanggupannya mengembalikan uang senilai 2 miliar, Ayu lewat keluarganya masih mengupayakan penangguhan penahanan. Oh, aku belum lihat ya isinya. Ya yang jelas biarkan kuasa hukum aku yang mengawal kasus ini. Setiap orang kan ada kesalahan ya Mas ya, pasti nyesel ada. Penangguhan penahanan juga kita lagi proses, karena kan dengan alasan kan si Ayu juga mempunyai anak kecil dan juga Ayu juga punya hak hukumnya ya. Ia bahkan mempertanyakan sejumlah barang pribadinya yang belum juga dikembalikan oleh pihak Ashanti. Boleh jadi ini jadi senjata Ayu untuk serang balik Ashanti. Dalam agenda pemeriksaan saksi beberapa waktu lalu, Ayu kembali memperjuangkan terkait hak-haknya sebagai karyawan Ashanti. Yang jelas kita bahas tentang tenaga kerjaan. Ini belum ada komunikasi dan juga barang-barang yang diambil sama mereka belum juga dikembalikan hingga saat ini ya Bu ya. Pemirsa, aku tuh tahu banget ya hatinya Bunda Ashanti itu seperti apa. Yang pasti sih Bunda itu kita tahu nih, kasihan banget sama orang tua dari Mbak Ayu. Tapi ya mau gimana lagi pemirsa, ini adalah caranya Bunda Ashanti bikin kapok Ayu yang udah nilep uangnya bukan 1 juta 2 juta, tapi 2 miliar rupiah. Apalagi kira-kira nih Ayu bisa nggak ya gantiin 2 miliar itu dalam kurun waktu 2 minggu. Aduh, pusing banget pasti carinya. Orang tuanya Mbak Ayu juga bingung. Nyari uangnya kemana 2 miliar ini dalam 2 minggu? Dari mana uangnya? Dari mana? Ada meja nggak pengen ku gebrak-gebrak? Oke pemirsa, pastikan terus saksikan obrolan seputar selebriti ya. Dari Senin sampai dengan Jumat jam 7:30 pagi. Saatnya sekarang aku Robi Purba pamit and have a nice day. Dadah!